Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Anandika Setiawan dari 10 3 1 absen 12 ingin mempresentasikan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Pengenalan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan, mencapai kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lainnya. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan bisnis, memulai dari input, kemudian menambahkan nilai value untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen, dengan definisi yang jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Sekumpulan rantai aktivitas untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dari awal proses masuknya input, kemudian proses keluarnya proses sampai keluar output, dan di setiap mata rantai aktivitas dapat penambahan nilai disebut rantai nilai atau value chain. Proses bisnis merupakan gambaran detail dari rantai nilai. Suatu proses bisnis dapat dicegah menjadi beberapa subproses dengan atributnya sendiri yang berkontribusi mencapai per prosesnya. Di dalam rantai terdapat aktivitas utama merupakan berkaitan langsung dengan produksi dan aktivitas pendukung. Manfaat proses bisnis. 1. Solusi supaya bisa membantu perusahaan untuk melihat gambaran bisnis yang dilakukan secara real time atau komputasi waktu yang nyata. 2. Menyediakan laporan yang memberitahu kondisi perusahaan sebenarnya saat ini. 3. Memberikan nilai kompetitif bagi persaingan bisnis yang semakin kompleks di dalam perkembangan pasar yang bergerak dengan cepat. 4. Mempercepat proses evaluasi informasi untuk merespons setiap kejadian dan masalah secara cepat dan tepat. 5. Percepat respon perusahaan terhadap tantangan bisnis yang muncul secara tidak terduga. 6. Memberikan pengaruh seperti meningkatkan daya deteksi perusahaan terhadap peluang-peluang bisnis baru dan pergerakan yang dilakukan oleh kompetitor. 7. Lebih mengutamakan deteksi masalah secara dini sehingga menghindarkan dari sifat reaktif pada umumnya perusahaan yang menyebabkan mereka menjadi kontraproduktif. 2. Sumber daya bisnis pada bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. 1. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Tujuan bisnis yaitu untuk memperoleh laba atau keuntungan, mencapai kesejahteraan, menciptakan lapangan pekerjaan, dan lainnya. Proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas mewujudkan tujuan bisnis dari input, kemudian menambah nilai value untuk mendapatkan output berupa hasil yang diinginkan konsumen, dengan definisi yang sangat jelas tentang awal proses, akhir proses, input, dan output. Sekumpulan rantai aktivitas untuk menghasilkan produk, barang, atau jasa dari awal proses masuknya input, kemudian proses sampai keluar output, dan setiap mata rantai aktivitas terdapat penambahan nilai disebut rantai nilai value chain. Proses bisnis merupakan gambaran detail dari rantai nilai. Suatu proses bisnis dapat dicegah menjadi beberapa subproses dengan atributnya sendiri yang berkontribusi mencapai tujuan dari subprosesnya. Di dalam rantai nilai terdapat aktivitas utama yang merupakan aktivitas yang berkaitan langsung dengan produksi dan aktivitas pendukung. Hardware. Hardware atau perangkat keras adalah komponen yang bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik. Hardware merupakan komponen penting yang digunakan untuk memasukkan berbagai data yang nantinya akan disusun menjadi sebuah informasi. Hardware umumnya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, output device, processing device, dan storage device. 1. Input device. Input atau perangkat masukan merupakan perangkat keras yang digunakan untuk memasukkan data serta perintah. Contoh perangkat masukan yaitu keyboard, mouse, joystick, dan scanner. 2. Output device. Output device atau perangkat keluaran merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contoh perangkat lunak komputer yaitu monitor, printer, speaker, proyektor, dan network card. 3. Processing device. Proses device adalah komponen-komponen yang berfungsi untuk memproses data dan kemudian mengirimkan
mengirimkannya ke perangkat-perangkat output setelah data selesai diproses. Proses penerimaan data dilakukan oleh input device. Setelah data diterima, data tersebut akan diproses oleh processing device untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Begitu pemrosesan data selesai, hasilnya akan langsung ditampilkan melalui perangkat output. CPU Central Processing Unit merupakan proses device yang dianggap sebagai otaknya komputer. Selain laptop dan komputer desktop, banyak perangkat lainnya menggunakan CPU seperti smart TV, HP, dan smart washing machine. CPU terdiri atas 3 bagian fungsional atau antara lain ALU, Arithmetic Logical Unit, berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. CPU Control Unit berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. C. Register berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses di ALU. 4. Storage Device. Storage Device merupakan perangkat keras yang berfungsi utamanya untuk menyimpan data. Setiap komputer desktop, tablet, dan ponsel cerdas memiliki beberapa jenis perangkat penyimpanan di dalamnya, dan juga bisa mendapatkan drive penyimpanan eksternal mandiri yang dapat dipakai dari berbagai jenis perangkat. Contoh storage device yaitu hard disk, floppy disk, dan USB flash drive. B. Software. Software merupakan perangkat lunak atau perangkat lunak adalah kumpulan data elektronik yang disimpan di komputer. Data elektronik yang disimpan komputer bisa berupa program yang berguna untuk menjalankan suatu perintah. Software mengendalikan hardware komputer untuk melakukan proses pengubahan data menjadi informasi. Bandwidth komponen yang ada dalam teknologi informasi dan diatur di data yaitu fakta mentah yang tidak terorganisasi. 2. Informasi yaitu data yang terorganisir memakna. 3. Sistem yaitu komponen-komponen yang berinteraksi untuk mencapai tujuan besar. 4. Komputer yaitu peralatan elektronik yang beroperasi di bawah instruksi terkontrol memori alat tersebut. 3. Alasan proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. A. Mempermudah cara komunikasi. Bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi dapat mempermudah cara komunikasi. Email merupakan salah satu contoh hasil bisnis sebagai sarana utama berkomunikasi antara orang dengan yang lainnya. Menggunakan email relatif lebih mudah dibandingkan teknologi faksimil untuk berkomunikasi seiring perkembangan teknologi yang semakin maju. Bermunculan berbagai teknologi lain yang memberikan kemudahan cara komunikasi selain email, diantaranya sistem chat atau chatting, alat pertemuan online dengan sistem konferensi video seperti voice over internet protokol, webinar, dan lain sebagainya. Memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Teknologi internet memudahkan setiap orang dalam mengakses informasi hanya dengan satu klik. Berkat kemudahan tersebut, semakin banyak pengetahuan yang dapat diperoleh mengenai bisnis serta informasi berkaitan dengan kompetitor bisnis yang dijalankan. C. Manajemen data. Deretan lemari arsip yang berisi dokumen-dokumen perusahaan sekarang sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi oleh beberapa perusahaan. Dengan adanya database, saat ini sebagian besar perusahaan menyimpan versi digital dari dokumen pada server, dan perangkat penyimpanan dokumen-dokumen ini menjadi langsung tersedia bagi semua orang di perusahaan. Terlepas dari lokasi geografis mereka, perusahaan yang mampu menyimpan dan memelihara jumlah besar data historis secara ekonomis, dan karyawan dapat mengakses langsung dokumen yang mereka butuhkan. D. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan integrasi pemanfaatan sistem informasi dan teknologi informasi yang diterapkan pada suatu organisasi untuk mendukung proses bisnisnya. Sistem informasi manajemen bisnis menjadi bagian penting dalam memecahkan berbagai masalah yang terdapat dalam operasional bisnis seperti layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Pemanfaatan sistem informasi manajemen bisnis menjadi salah satu cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif suatu organisasi. E. Customer Relationship Management. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggannya, termasuk mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pelanggan dan interaksi mereka yang dengan menggunakan CRM membuat untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan hubungan dengan pelanggannya.
dan meningkatkan kepuasan pelanggan sehingga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dan meningkatkan pendapatan perusahaan. F. Aktivitas bisnis selama 24 jam. Dengan perkembangan teknologi, kegiatan bisnis disdashboard contohnya agar jual bob yang dulunya dilakukan secara langsung dapat terbatas waktu statement itu kini bisa dilakukan secara online dalam waktu 24 jam. Hal tersebut tentunya memudahkan pelaku bisnis dan konsumen. Merencanakan kebutuhan pelanggan di bidang teknik, jaringan, komputer, dan telekomunikasi. 1. Perencanaan bisnis untuk pelanggan di bidang teknik, jaringan, komputer, dan telekomunikasi. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai bisnis di bidang teknik, jaringan, komputer, dan telekomunikasi adalah melakukan perencanaan dengan matang. Perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen atau pernyataan tertulis yang beserta gambaran bisnis, strategi bisnis, produk atau layanan di masa mendatang dengan tujuan mencapai visi dan misi bisnis tersebut. Rencana bisnis juga berisi mengenai rencana yang dan detail anggaran yang menentukan bagaimana bisnis tersebut dapat terwujudkan sesuai tujuan, visi, dan misi yang ditetapkan. Perencanaan bisnis memberikan pengaruh yang sangat penting karena dengan merencanakan bisnis dapat membantu perusahaan bisnis yang akan dikembangkan perlu menganalisa konsep bisnis dan hal-hal yang memiliki kemungkinan pada bisnis. Tujuan perencanaan bisnis. Berikut tujuan perencanaan bisnis. 1. Menetapkan fokus pada bisnis. 2. Dapat memanfaatkan peluang potensial dan meminimalkan risiko. 3. Mendapatkan pendanaan modal. B. Manfaat perencanaan bisnis. 1. Dapat menyiapkan konsep bisnis yang terdiri atas struktur produk layanan bisnis tersebut sehingga dapat merencanakan bisnis dapat membuat bisnis kita semakin baik. 2. Dapat menganalisa pasar, maksudnya ialah menganalisa apa yang dibutuhkan masyarakat atau pelanggan pada saat ini. 3. Dengan perencanaan bisnis kita dapat menyiapkan modal atau mendapatkan investasi sesuai dengan kebutuhan keuangan dari bisnis tersebut. Berikut beberapa tips yang dapat digunakan dalam memulai atau mendirikan sebuah bisnis startup. Membentuk tim yang solid dan konsisten. Tanpa adanya sebuah tim yang solid pada sebuah bisnis startup, maka perkembangan tidak akan terjadi yang dapat menimbulkan terjadinya kegagalan. 2. Tidak malu untuk bertanya dan jangan berpuas diri. Dalam sebuah bisnis startup, yang membedakannya dengan usaha lain adalah bagaimana seorang dituntut untuk terus berpikir kritis secara inovatif sehingga dapat menemukan pasar baru yang tepat untuk melakukan usaha. 3. Mencari pembenahan dana investor yang dapat menguntungkan bisnis. Hal ini dilakukan dengan mencari pihak investor yang memiliki kesamaan baik dari visi serta modal bisnis yang akan dijalankan. 4. Memiliki mentor yang berpengalaman dalam membuat bisnis startup. Bukan hanya mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh seorang individu maupun tim di dalamnya saja, namun sangat diperlukan juga mentor yang berpengalaman untuk mengetahui serta mengenal ekosistem cara kerja yang ada di bidang tersebut. 5. Membuat map. Usaha roadmap juga usaha digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan suatu usaha dalam mencapai tujuan yang ada. 6. Mengandalkan pemasaran secara digital. Berbagai fitur digital marketing yang dapat dimanfaatkan untuk bisnis Anda seperti Google Ads, SEO, dan juga berbagai platform media sosial yang ada saat ini. 7. Memiliki kepercayaan kepada diri dan usaha yang dikembangkan. Bisnis jasa desain grafis. Desain grafis adalah komunikasi visual dengan memanfaatkan gambar serta tulisan yang bertujuan untuk menciptakan persepsi atas suatu pesan kepada pembaca. Biasanya digunakan oleh pembisnis untuk memperkenalkan suatu produk atau brand pada masyarakat. Jasa desain grafis adalah seorang ataupun badan yang menawarkan kemampuan jasa untuk menciptakan komunikasi visual dalam bentuk tulisan dan gambar secara fisik maupun digital sesuai permintaan. Jasa desain grafis juga memiliki peluang yang besar. Tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah mempunyai aplikasinya. Harga jual untuk sebuah desain juga cukup besar tergantung skill desainernya. Salah satu tips agar sering mendapat klien, Anda harus memiliki banyak portofolio. Tujuan agar klien mengetahui hasil desain yang pernah Anda buat sehingga Anda lebih mudah dalam menawarkan harga kepada klien.
D. Bisnis jasa penulis artikel. Bisnis jasa penulis artikel termasuk bisnis yang sangat menjanjikan, apalagi zaman sekarang banyak pemilik blog atau website yang membutuhkan penulis artikel untuk mengisi blognya dengan artikel berkualitas, tapi terbentur keterbatasan untuk menulis banyak artikel. Mereka akhirnya memilih menyewa jasa penulis artikel untuk mengisi blognya dengan konten-konten berkualitas. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan bisnis jasa penulis artikel. Anda harus suka membaca dan menulis. Semakin sering Anda membaca dan menulis, hal ini akan membantu meningkatkan kualitas tulisan yang dihasilkan. 2. Terus mengasah keterampilan menulis. Untuk menjadi penulis yang handal, Anda harus banyak berlatih. Perbanyaklah membaca, menambah kosakata Anda. 3. Membuat blog sendiri. Hal tersebut bertujuan agar orang lain tahu seperti apa penulisan artikel dan kualitas tulisan Anda. 4. Melakukan promosi agar bisnis jasa penulisan artikel yang Anda tawarkan semakin dikenal banyak orang. Anda harus melakukan kegiatan promosi. G. Bisnis teknologi produk IT software. Software atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perangkat lunak merupakan kumpulan program yang berisi sebuah instruksi untuk komputer. Seorang yang memiliki kemampuan coding yang baik cocok membuka usaha atau bisnis teknologi produk IT, yaitu software atau web developer. Produk software IT banyak digunakan untuk membantu bisnis, contohnya software akuntansi yang membantu pengusaha untuk mempermudah kegiatan yang berhubungan dengan keuangan dan akuntansi. Blogger laman menuju ide. Blogger adalah orang yang membuat atau memiliki dan mengelola blog, membagikan pandangan serta perspektif kepada audiens untuk tujuan pribadi maupun bisnis. Bagi Anda yang memiliki hobi menulis, blogger adalah salah satu peluang bisnis teknologi yang tepat untuk Anda. Selain kemampuan menulis, Anda harus siap membeli nama, domain, dan hosting murah. Misal sebagai WAL serta Builder CEO, agar blog Anda bisa bersaing dengan blog lain di internet untuk bisa mendapatkan penghasilan. Anda bisa melakukan monetisasi atau mengubah dan mengolah blog yang Anda miliki dengan PPC AdSense. Mengikuti program afiliasi, menjual slot ikan, paid to review, dan masih banyak model monetisasi lainnya. Sosial media consulting. Contoh jasa produk IT di era sosial media. Sosial media adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, dan video. Sosial media saat ini banyak sekali jenisnya. Jika dulu hanya ada Friendster, sekarang sudah ada Facebook, Instagram, Line, Twitter, Tumblr, Pad, dan lain sebagainya. Anda bisa memanfaatkan peluang dari banyaknya jenis sosial media yang ada dengan menjadi konsultan sosial media. Anda bisa menawarkan jasa untuk mengoptimalkan sosial media untuk berbisnis, sarana promosi, membangun brand, menambah jumlah followers, dan masih banyak lainnya. Bisnis teknologi produk IT solution. IT solution adalah contoh bidang usaha bisnis teknologi yang bergerak di bidang jasa atau penjualan produk IT. Contohnya pemasangan CCTV, alarm keamanan, jasa servis perangkat IT, penjualan software, dan lainnya. Jika Anda dapat menjalankan bisnis di bidang IT solution ini, keuntungannya cukup besar karena saat ini masih banyak orang membutuhkan jasa produk IT. Tujuan teknologi jaringan komputer di dunia bisnis. Berikut tujuan teknologi komputer di dunia bisnis. Mempermudah dan membantu pekerja pegawai. Diharapkan dengan adanya teknologi jaringan komputer, pegawai dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan mudah. B. Meminimalkan biaya dan waktu. C. Memberikan dampak positif untuk pegawai selama tidak melakukan penyimpangan atau tindakan menyalahi aturan, contohnya hacker dan cracker. 3. Perkembangan pengelolaan data. Sejak zaman purbakala, manusia telah menemukan alat-alat digunakan untuk membantu proses menghitung dan mengolah data. Alat pengolah data tersebut terbagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Alat manual. Alat manual adalah peralatan yang mencatat semua transaksi atau informasi dalam bentuk manual. Kita menggunakan alat bermesin atau bermekanik. Contoh alat manual yaitu pena, ballpoint, pensil, dan abacus. Abacus adalah muncul sekitar 5000 tahun yang lalu di Asia, masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini, sehingga
dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan penggunaannya untuk melakukan penghitungan menggunakan biji-bijian geser yang diutuh pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu sering menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Alat elektronik. Alat elektronik adalah peralatan pengolahan data terbaru dan tercepat karena pengolahan data elektronik diproses dengan teknologi modern menggunakan perangkat lunak dan program pengolahan data. Contoh peralatan pengolahan data elektronik adalah komputer masa kini. Pada akhir tahun 60-an, komputer telah banyak dipakai perusahaan Amerika, di antaranya untuk membantu menangani pengolahan data administrasi personalia, pembukuan inventaris barang, pembelian dan penjualan, dan lain-lain. Melihat aplikasi komputer pada bidang ini mengakibatkan para pengusaha melihat kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan pemanfaatan informasi yang lebih besar. Perusahaan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi kendali perusahaan menjadi lebih baik dengan tersedianya data yang diperlukan. Sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, jenis aplikasinya pengolahan data pun semakin meluas sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 4. Penerapan internet untuk aplikasi di rumah. Berikut beberapa alasan menggunakan internet untuk penggunaan rumahan. Sarana konektivitas dan komunikasi. Internet dapat menghubungkan hampir seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki minat sama dapat terhubung atau mengajukan pertanyaan kepada para pakar di bidangnya. Internet memungkinkan kita berkomunikasi saat itu juga atau dalam waktu singkat meskipun tidak jarak jauh. Kita dapat mengirim email, melakukan panggilan suara atau video kepada siapapun di dunia dengan internet. Padahal di zaman dulu dibutuhkan waktu berhari-hari bahkan berbulan-bulan untuk berkirim atau paket. Akses informasi pengetahuan dan edukasi. Akses informasi pengetahuan dan edukasi. Jaringan komputer untuk melakukan panggilan video internet mengandung beragam pengetahuan dan informasi yang tidak ada habisnya. Internet memungkinkan kita mempelajari topik apapun. Internet berguna dan sangat membantu di bidang pendidikan, sebab materi tentang berbagai ilmu bisa didapatkan di internet. Dengan internet kita bisa meningkatkan kemampuan diri menguasai berbagai mata pelajaran yang mungkin tidak diperoleh dari pendidikan formal, dan mahir mengerjakan tugas apapun. Contoh dengan menggunakan mesin pencari seperti Google, kita bisa menanyakan pertanyaan apapun. C. Electronic commerce atau e-commerce. E-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen, yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan menggunakan jaringan komputer atau internet. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan pertemuan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan transaksi jual beli di berbagai kota tanpa pertemuan dan berkomunikasi melalui internet. D. Sarana hiburan. Internet memberi akses lebih ke dunia hiburan seperti menonton video, menonton film, mendengar musik, dan bahkan bermain game online. Tidak dapat dipungkiri dengan adanya internet sekarang dunia hiburan jauh berkembang pesat, di mana sebelumnya kita harus menikmati konten hiburan cuma kita download saja. Sekarang bisa menikmati konten hiburan kapanpun dan dimanapun. Perbankan. Internet banking merupakan salah satu inovasi perbankan di internet yang sangat bermanfaat bagi nasabah. Dengan adanya internet banking, seorang tidak dapat perlu antre panjang di bank untuk pergi ke ATM untuk bertransaksi. 3. Keuntungan jaringan komputer. Reliabilitas tinggi. Jaringan komputer menjadikan seseorang akan mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. Misalnya semua file dapat disimpan atau copy kedua, 3 atau lebih komputer yang terkoneksi ke jaringan, sehingga bila saat mesin rusak salin di mesin lain bisa digunakan. C. Menghemat uang. Komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan komputer yang besar. Komputer besar seperti mainframe memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat dibandingkan kecepatan komputer kecil atau pribadi. Akan tetapi harga mainframe 1000 kali lebih mahal dari komputer pribadi. Ketidakseimbangan rasio harga kinerja inilah membuat para perancang sistem untuk membangun sistem yang terdiri atas komputer pribadi. Cepat dan efisien. Melalui jaringan komputer kita bisa melakukan proses pengiriman data serta
secara cepat dan efisien. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pertanyaan dari Walt Disney yang mengatakan sebuah impian pasti bisa Anda wujudkan. Jika Anda memiliki keberanian untuk mengejar mereka, artinya jika Anda punya impian, maka genggam impian tersebut, yakini dan kejar. Percayalah bahwa impian Anda pasti bisa Anda wujudkan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.